wabarakatuh. Selamat malam sahabat hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait sita jaminan. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan terkait hal tersebut. Pertama, saya akan jelaskan apa yang dimaksud sita jaminan. Terus, apa sih manfaatnya sita jaminan tersebut? Jadi coba saya runtut dari pengertian sita jaminan, terus kegunaan atau manfaatnya sita jaminan, terus apa dasar hukum dari sita jaminan. Agar sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman bisa memahami. Jadi pemahamannya tidak sepotong-sepotong, sehingga tidak rancu. Karena ada beberapa juga pertanyaan di sana, apa sih sita jaminan tersebut? Ada yang masih ragu kekuatan sita jaminan seperti apa. Makanya di sini coba saya jelaskan secara terperinci, secara urut. Sita jaminan adalah sita terhadap benda kepunyaan si terhutang. Jadi sita jaminan tersebut adalah sita terhadap barang-barang milik terhutang. Jadi dipahami lagi, sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik terhutang. Baik barang itu bergerak maupun barang tersebut tidak bergerak. Di sini teman-teman bisa memahami. Jadi simpelnya, sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik si berhutang atau milik debitur. Itu yang pertama saya jelaskan. Yang kedua, apa sih tujuannya kita melakukan sita jaminan? Dan kapan dan di mana kita melakukan sita jaminan? Simpelnya, tujuan kita melakukan sita jaminan itu adalah untuk menjamin hak-hak dari kreditur atau menjamin hak-hak si pemberi hutang. Jadi dengan adanya sita jaminan, hak yang memberi hutang atau hak dari kreditur itu lebih terjamin. Itu tujuan dari sita jaminan. Karena ketika benda tersebut sudah dilakukan sita jaminan, maka si pemilik asal itu tidak bisa melakukan apa-apa. Baik melakukan penjualan atau mengalihkan dan lain sebagainya. Jadi itu lebih terjamin. Dengan dilakukan sita jaminan itu lebih terjamin hak-haknya kreditur atau hak-haknya pemberi hutang. Terkadang sekarang kan banyak pinjam ke sana, pinjam ke sini, ternyata barang-barang milik yang mengambil hutang tersebut tanpa sepengetahuan dari kreditur, barangnya itu dijual. Sehingga kreditur itu kerepotan ketika mau menanyakan kewajiban dari penerima hutang tersebut. Ketika penerima hutang itu sudah lalai untuk melaksanakan pembayaran, ketika lalai untuk melakukan kewajibannya terhadap kreditur, si kreditur bingung ketika tidak dilakukan sita jaminan. Lah di situ pentingnya sita jaminan tersebut, tujuannya untuk menjamin hak daripada kreditur. Sekarang pertanyaannya, kapan dan di mana kita melakukan
sita jaminan. Tuh. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham. Apakah kita melakukan sita jaminan itu ke kepolisian atau kemana? Pengajuan permohonan sita jaminan itu kita ajukan kepada pengadilan di wilayah hukumnya. Misalnya, debitur di Surabaya, krediturnya di Surabaya. Jadi pengajuan permohonan sita jaminannya itu dilakukan di pengadilan Surabaya. Jangan dilakukan di pengadilan lain. Jadi perlu juga dipahami kita mengajukannya itu di mana. Seperti itu. Terus juga kadang ada pertanyaan. Kadang barang yang menjadi miliknya debitur itu sudah dianggunkan kepada bank. Apakah kita bisa melakukan sita jaminan terhadap barang tersebut? Apabila di dalam jaminan tersebut sudah terdapat sita istimewa atau terdapat hak tanggungan di dalamnya, kita masih bisa melakukan sita tersebut, tapi bunyinya sudah sita bersamaan. Itu kalau sudah ada sita yang lain, seperti yang saya sebutkan barusan, hak tanggungan yang di dalam undang-undang disebut sita istimewa. Seperti itu. Apa yang menjadi dasar hukumnya dari sita jaminan tersebut? Dasar hukum dari sita jaminan di situ dijelaskan di dalam pasal 227 HIR. Apa bunyi dari pasal 227 HIR itu? Apabila terdapat suatu persangkaan bahwa sebelum dijatuhkan sebuah putusan dan dikhawatirkan si debitur atau penerima hutang itu memindah tangankan, mengalihkan tanpa sepengetahuan dari pemberi hutang, dari kreditur, maka bisa dilakukan permohonan sita jaminan. Yang menjadi dasar terkait sita jaminan tersebut juga diatur di pasal 1131, di mana di situ dijelaskan bahwa setiap benda yang dimiliki oleh debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, itu merupakan jaminan atas piutangnya debitur. Jadi meskipun tidak diperjanjikan, di dalam hutang piutang tersebut, benda jaminan milik debitur itu menurut pasal yang saya sebutkan barusan itu adalah termasuk jaminan atas hutang piutangnya. Apalagi benda yang sudah disepakati atau tercantum di dalam sebuah perjanjian, seperti jaminan bank diperjanjikan, di situ ada hak tanggungannya, itu sudah jelas. Meskipun tidak diperjanjikan di situ, kebendaan milik debitur, kebendaan milik si pemberi hutang itu merupakan jaminan atas piutangnya, bisa kita mintakan sita jaminan. Seperti itu. Jadi apabila teman-teman hukum Indonesia ini ada yang belum memahami atau ada yang membutuhkan penjelasan lebih detail lagi terkait persoalan sita jaminan ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan tulis pertanyaan atau komentar yang belum dipahami di kolom komentar channel Hukum Indonesia. Nanti kami beserta tim akan menjawab, akan memberi pemaparan, akan memberi pemahaman terhadap apa yang belum teman-teman pahami. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video yang akan datang, yang akan menjelaskan
terkait pemahaman hukum yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.